Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila qala berkata ahadukum salah satu kalian fis salati di dalam salat, amin." Artinya, ya Allah kabulkan doaku. Wa qalatil malaikah dan berkata para malaikat fis sama di langit, amin. Fawafaqat lalu bertepatanlah ihdahuma salah satu dari keduanya al-ukhra dengan yang lain. Jadi bertepatan antara aminnya hamba dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu pasti diampuni baginya ma taqaddama min dzambi apa yang terlewat dari dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah mengucapkan amin apabila bertepatan dengan aminnya malaikat. Nah, bertepatan ini maksudnya apa ini? Bertepatan di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bertepatan waktunya. Jadi kita amin, malaikat juga amin, bareng aminnya, waktunya bareng. Nah, maka itu namanya bertepatan. Nah, kapan para malaikat mengucapkan amin? Para malaikat mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Berarti maksudnya, kalau kita mendengar amin dari imam, itu langsung kita ikuti. Tidak usah menunggu lama. Begitu terdengar A, nah, baru makmum mengikuti amin. Sehingga bareng antara aminnya imam dengan aminnya makmum. Pendapat yang kedua mengatakan, bertepatan di sini maksudnya adalah dari sisi ikhlasnya. Ikhlasnya mengucapkan amin atau khusyuknya. Doa kan harus khusyuk. Amin itu doa. Nah, ketika mengucapkan amin harus khusyuk dan ikhlas. Nah, kalau ikhlas dan khusyuknya ini seperti ikhlas dan khusyuknya malaikat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini, diampuni dosa-dosanya yang lewat, ini kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih tentangnya ada beberapa hadis. Kita coba ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, sahih. Nah, ternyata kita temukan di sini ada 15 hadis. Nah, ini bisa dikumpulkan hadis-hadis ini. Ya. Hadis-hadis yang menjamin amalan tertentu menyebabkan diampuni dosa-dosanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini kalau dikumpulkan bisa menjadi satu buku ya. Arba'in tentang amalan yang menyebabkan ampunan Allah. Nah, ini sudah dapat 15, kumpulkan lagi hadis-hadis yang lain sampai 40 hadis. Ini satu amalan yang bagus mengumpulkan 40 hadis sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. 582. Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, maksudnya mengabulkan orang-orang yang memujinya. Faqulu maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, wahai Rabb kami, hanya milikmu segala pujian. Fa innahu karena sesungguhnya man wafaqa barang siapa yang bertepatan qauluhu ucapan dia qaulal malaika dengan ucapan malaikat, ghufira lahu pasti diampuni baginya ma taqaddama min dzambi apa yang lewat dari dosa-dosanya. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau imam sudah mengucapkan tasmi, tasmi itu sami Allah liman hamidah, maka makmum hendaklah mengucapkan tahmid. Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan hadis ini merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat makmum tidak membaca tasmi. Jadi yang membaca tasmi hanya imam. Sami Allah liman hamidah. Bangkitkan imamnya. Nah, makmumnya ketika bangkit, Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata fa. Fa, maka ucapkanlah. Dalam bahasa Arab, kata-kata fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda. Begitu tasmi selesai, maka langsung diiringi dengan tahmid. Nggak ada jedanya. Nah, makanya makmum tidak perlu membaca tasmi. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Imam Suyuti membahas masalah ini dalam kitab Fatawa beliau. Beliau mengatakan bahwa makmum tetap membaca tasmi. Dalil bahwasanya makmum membaca tasmi hadis yang umum. Wasallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Para sahabat melihat Nabi membaca tasmi. Berarti makmum juga harus membaca tasmi. Nah, karena itu bebas loh. Panjenengan mau baca tasmi mau tidak, sholatnya tetap sah. Kalau sebagai apa? Makmum. Tapi kalau sebagai imam, jangan meninggalkan tasmi.
Kemudian ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu, ini sudah pernah kita bahas bahwa yang paling lengkap itu Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada tambahan waw. Tapi empat-empatnya sahih. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Empat, semuanya sahih. Pilih salah satunya atau gonta-ganti kadang ini kadang itu. 583. Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Kabulkanlah doaku. Fa innahu, karena sesungguhnya mawafaqa, orang yang sepakat atau bersesuaian, qauluhu, ucapannya, qaulal malaikah, dengan ucapan malaikat, ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang lewat, min dambi, dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika imam mengucapkan waladhdallin, maka kita mengucapkan amin. Nah, di sini Imam Malik berpendapat berarti imam itu tidak membaca amin. Yang membaca amin adalah siapa? Makmum. Karena di sini apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim, maka kalian bacalah wahai makmum amin. Berarti imamnya tidak membaca amin. Tapi ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat imam membaca amin. Dan hadisnya lebih jelas. Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imam." Apabila imam membaca amin, fa aminu, maka aminlah kalian. Fa innahu mawafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka di Indonesia ini imamnya membaca amin juga. Karena madhabnya madhab Syafi'i, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa imam juga membaca amin, ya. Tapi kalau di madhab Maliki, imamnya tidak membaca amin. Kemudian kata-kata amin ini boleh dibaca a panjang, min panjang, boleh juga dibaca a-nya pendek. Berarti dibaca gini, amin, boleh. Karena di sini ada dua logat. Dua logat ini sama-sama logat yang sah dalam bahasa Arab. Amin sah, amin sah. Dan maknanya tidak berubah. Itu sama dengan misalnya, ya. Banyak sekali kan dalam ayat-ayat Quran itu bisa dua logat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hadid, Al-Hadid dan An-Nisa, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Bukhli ini boleh juga dibaca al-bakhal. Bukhal, bakhal, artinya sama, nggak berubah. Yaitu pelit. Bukhal, pelit. Bakhal juga pelit, sama. Nah, ini dua qiraah yang mutawatirah yang hanya beda logat. Maka amin dengan amin ini bisa dipilih manapun. Tapi memang lebih utama yang amin. Kenapa? Karena itulah yang hadis-hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang kita baca dari Nabi ini selalunya dibaca hanya panjang dari guru-guru kami. Amin. Meskipun amin ini juga boleh, tidak merubah makna. Termasuk kesalahan dalam membaca amin adalah kalau kita baca a-nya terlalu panjang. Mestinya a itu dua ketukan. A, kemudian min-nya itu yang panjang. Min sampai 6. A, min 6. Min-nya yang 6. A-nya 2 aja. Nah, rata-rata orang Indonesia itu A-nya panjang banget. A, mandek-mandek. Coba kita baca amin dengan A dua ketukan. Monggo. Amin. Sekali lagi. Amin. Mudah nggak sebenarnya, gitu? Nah, nanti pas sholat tolong betul-betul dihitung, gitu. 2, jangan lebih. Ketahuan kalau lebih dari 2, gitu. Karena ini namanya matnopo nih, badal nopo iwat nih.
Pokoknya yang dua ketukan, okay? Atau mantobi'i lah. 584. Idza apabila qala rajul, seseorang berkata li akhi kepada saudaranya, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalasmu kebaikan. Faqad ablagha, maka sungguh dia telah mendahsyatkan fit tsana'i, di dalam memuji orang yang berbuat baik kepadanya tadi. Hadis riwayat Ibnu Mani, derajatnya sahih. Hadis ini menghasung kita, kalau kita diperlakukan baik oleh seseorang atau diberi sesuatu oleh seseorang, kita mendoakan jazakumullahu khairan. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal. Man u'tiya syai'an, siapa yang diberi sesuatu, fawajada, lalu dia mendapati sesuatu yang lain, fal yajzibih, maka hendaklah dia membalas dengan sesuatu yang lain tadi. Wa man lam yajid, tapi siapa yang tidak mendapati, fal yuthni bihi, hendaklah dia memuji orang yang memberi, maksudnya mendoakan. Fa in asna bihi faqad syakara, karena kalau dia mendoakan itu berarti sudah berterima kasih. Wa in katamahu faqad kafara, tapi kalau diam saja itu berarti mengkufuri nikmat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Jadi kalau kita diberi oleh seseorang sesuatu, maka kita bisa milih salah satu dari dua. Boleh kita membalas dengan pemberian yang lain, boleh juga kita apa? Mendoakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan menerima hadiah, juga membalas hadiah. Tetapi membalas hadiah dengan barang ini, sama-sama hadiah ini, tidak wajib. Boleh juga cukup dengan doa. Sebagaimana tadi, jazakallahu khairan. Dan doa jazakallahu khairan, ini tidak harus doanya seperti ini. Doa apapun boleh. Misalnya, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkahi Anda, boleh. Mudah-mudahan Allah berkahi harta Anda. Karena ada orang ngasih kepada kita harta dia. Nah, kita doakan mudah-mudahan harta Anda berkah. Ada seseorang menawarkan kepada kita anaknya untuk dinikahi. Nah, kita belum nikah, ditawari untuk nikah. Nah, maka didoakan, mudah-mudahan keluarga Anda berkah. Seperti itu boleh, tidak harus jazakallahu khairan. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Nabi. Nabi itu mendoakan sahabat tidak selalu jazakallahu khairan. Ibnu Abbas menyiapkan air untuk Nabi setelah Nabi buang hajat. Apakah jazakallahu khairan? Tidak. Tetapi beliau mengatakan, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarilah dia tafsir Quran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya bebas. 585. Idza qala rajul, apabila seseorang berkata li akhihi, kepada saudaranya, maksudnya sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir, fahuwa, maka perbuatan itu kaqatli, seperti membunuhnya. Wala'nul mu'min, dan melaknat orang beriman, kaqatli, itu juga seperti membunuhnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya seperti membunuhnya itu dosanya seperti itu. Jadi menuduh orang kafir padahal dia muslim itu dosa besar. Karena membunuh orang muslim adalah dosa besar. Melaknati orang muslim juga dosa besar. Maka tidak boleh marah kepada seseorang muslim kemudian mengatakan mudah-mudahan kamu dilaknat Allah. Tidak boleh. La'nul mu'min kaqatlih. Karena laknat itu artinya apa? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu surga. Berarti kalau kita katakan mudah-mudahan kamu dilaknat Allah, maksudnya mudah-mudahan kamu tidak masuk surga selama-lamanya, yaitu kekal di neraka. Nah, kok kita bisa memvonis dia kekal di neraka, dari mana kita tahu? Nah, ini berarti satu dosa besar, ya, memvonis sesuatu yang kita tidak mengetahui sama sekali. Nah, karena itu saya tegur kepada mereka yang menganggap bahwasanya Syiah semuanya kafir. Bagi semua yang mengatakan Syiah semuanya kafir, maka kalian harus berhati-hati kalau menuduh orang sebagai Syiah padahal dia tidak Syiah. Karena saya juga dituduh sebagai Syiah. Nah, kalau yang menuduh saya Syiah itu, dia menganggap semua Syiah kafir, berarti seolah-olah mengatakan saya lah kafir. Nah, itu bahaya hadis ini. Tapi kalau kalian yang mengatakan saya Syiah, tidak menganggap bahwa semua Syiah kafir, itu masih lebih ringan.
Tapi ketika kalian mengatakan bahwa semua Syiah kafir, tidak ada yang muslim, semuanya kafir murtad. Kemudian kalian mengatakan saya Syiah, berarti seolah-olah mengatakan saya kafir. Terkena hadis ini, bahaya. Tapi saya tidak perlu membela diri ya. Yang penting saya mengetahui siapa saya bukan Syiah, selesai. 586. Idza qala ar-rajul, apabila berkata seseorang lil munafik kepada orang munafik, ya sayyidi, wahai tuanku, faqad maka sungguh aghdaba, dia telah membuat marah Rabbahu, Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Kaf Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh memanggil orang munafik dengan panggilan kehormatan, ya sayyidi, wahai tuanku, enggak boleh. Ini membuat Allah murka. Artinya apa? Ini perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, As-Sayyid Allah. Hakikatnya yang sebagai Sayyid, sebagai Tuan, itu adalah Allah. Nah, maka kalau kita panggil orang munafik, wahai Sayyidku, wahai Tuanku, itu seolah-olah apa? Memberikan dia kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Allah marah. Maka jangan memanggil orang kafir ataupun orang munafik dengan Sayyidi, wahai tuanku. Gak boleh. Para ulama membahas, bolehkah memanggil orang kafir dengan panggilan kunyah, Abu Fulan? Karena dalam bahasa Arab, panggilan Abu itu untuk menghormati. Saya misalnya namanya Muhammad Abdullah. Kalau ada orang Arab pengen menghormati saya, tidak memanggil wahai Muhammad Abdullah, enggak. Tapi saya dipanggil dengan nama kunyah, wahai Abu Zaidan. Itu menghormati. Dalam bangsa Arab seperti itu menghormati. Jadi kalau kira-kira di Indonesia itu manggil namanya itu seperti jangkar, okay? Tapi kalau menghormati ya dipanggil jabatannya, Pak RT atau Pak Lura atau Pak Ustadz. Nah, untuk menghormati, tidak dipanggil namanya langsung. Nah, maka dibahas oleh para ulama, boleh nggak memanggil orang munafik dengan nama kunyah? Mari kita lihat dalam Sahih Bukhari. Babu kunyatil musyrik. Bab memanggil orang musyrik dengan nama kunyah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari mengendarai keledai. Kemudian ditegur oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik. Dia mengatakan, jangan mengganggu kami. La tughabbiru alaina. Jangan membuat berdebu tempat ini gara-gara kamu datang. Karena apa? Memakai keledai itu menyebabkan debu keterbangan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian beliau mengatakan kepada Sa'ad, "Ai Sa'ad, wahai Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Hubab? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab?" Nah, Abu Hubab ini nama kunyah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ini menunjukkan bahwa menyebut orang kafir atau orang munafik dengan nama kunyahnya tidak apa-apa. Tidak termasuk yang terlarang tadi yang mengatakan ya sayyidi. Ya. Berbeda. Meskipun sama-sama penghormatan. Nama kunyah itu penghormatan, sayyidi itu juga penghormatan. Tapi derajat hukumnya berbeda. Ya sayyidi nggak boleh, tetapi kalau nama kunyah masih boleh. 587. Idza qala al-'abdu, apabila berkata seorang hamba, la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah menjawab, sadaqa 'abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana, memang tidak ada Tuhan berhak disembah selain aku, wa ana akbar, dan saya memang yang terbesar. Fa idza qala, apabila hamba mengatakan, mari kita baca supaya kita dijawab oleh Allah. La ilaha illallah wahdah. Nah, sampai di sini. Qala, maka Allah menjawab, sadaqa 'abdi, benar hambaku, memang la ilaha illa ana wahdi. Fa idza qala, mari kita baca. La ilaha illallah la syarika lah. Qala, Allah menjawab, sadaqa 'abdi, benar hambaku, memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku dan tidak ada sekutu bagiku. Fa idza qala, kalau dia mengatakan, monggo, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Qala, Allah menjawab, sadaqa 'abdi, benar hambaku, tidak ada Tuhan selain aku, hanya milikku kerajaan dan pujian.
Fa'idha qala, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka Allah mengatakan, benar hambaku, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan. Yang dimaksud tidak ada daya itu maksudnya tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Yang dimaksud tidak ada kekuatan, maksudnya tidak ada kekuatan untuk melakukan amal kebaikan. Jadi meninggalkan maksiat harus ditolong Allah. Melakukan kebaikan juga harus ditolong Allah. Adanya kita datang ke pengajian, ini karena diberi taufik oleh Allah. Kalau Allah tidak berikan taufik, tidak mungkin kita mau melangkahkan kaki menuju ke tempat pengajian. Mendengarkan pengajian, nggak mungkin. Pasti lebih suka mendengarkan dangdutan dan sebagainya. Itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Masing-masing kita sekarang semuanya punya HP. Nah, yang diberi taufik oleh Allah, HP-nya digunakan yang baik-baik. Setel murotal, mendengarkan pengajian, membaca yang baik-baik, dan sebagainya. Yang tidak dikasih taufik oleh Allah, pasti digunakan untuk yang dosa-dosa. Maka ini penting sekali. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan, kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Nabi bersabda, man siapapun rizqahunna, diberi rizki kalimat-kalimat tadi. Maksudnya bisa mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Inda mautik, pada saat matinya, lam tamassahun nar, niscaya neraka tidak akan menyentuh dia. Maksudnya dia langsung masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita baca wirid-wirid ini yang saya kasih garis tebal saja. Oke. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada berapa tuh ini? 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kalimat. Ini bagus kita mengulang-ulang la ilaha illallah dengan tambahan-tambahan 5 ini. 588. Idza qala al-muadzin, apabila berkata orang yang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala ahadukum, lalu menjawab salah satu kalian, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Qala, dia juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala, dia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, marilah menuju salat. Qala, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menjawab la ilaha illallah. Menjawabnya itu min qalbi, dari dalam hatinya. Jadi meyakini apa yang diucapkan. Tidak seperti orang-orang munafik. Ngomong tapi nggak yakin. Nah, kita ngomong tapi yakin. Maka dakhalal jannah, dijamin masuk jannah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah besar orang yang menirukan azan. Karena itu menirukan azan meskipun tidak wajib, tetapi sayang kalau ditinggalkan. Ada azan, kita masih asik ngobrol tanpa menirukan azan. Nah, itu rugi gitu. Karena jaminannya apa? Masuk jannah. Siapa yang tidak mau dijamin masuk jannah? Jadi masuk jannah itu gampang. Sebagaimana masuk neraka juga gampang. Nah, tinggal kita mau melakukannya atau tidak, amalan-amalan seperti ini. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa semua perkataan muadzin dijawab persis kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Hambali atau sebagian madhab Hambali.
Mereka berpendapat dijawab dua. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkanlah persis semisal yang diucapkan muadzin. Berarti dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kita ucapkan hayya 'alas shalah. Jadi madhab Hambali di sini gabungkan dua hadis. Hadis yang suruh mengucapkan persis dengan hadis yang la haula wala quwata illa billah. Tapi seperti ini fihi nadhar. Ini perlu ditinjau ulang. Karena Nabi tidak pernah kita temukan dalam hadis yang sahih menggabungkan dua kalimat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kata guru saya, Syekh Walid Saifun Nasr, kalau kita mendengar adzannya orang Syiah, hayya 'ala khairil amal. Ini tambahan orang Syiah nih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Nah, maka kata beliau jangan ditirukan. Tapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini musibah dalam agama, adzan ditambah-tambah sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingin jujur bahwasanya hayya 'ala khairil amal ini ternyata ada juga di antara sahabat Nabi yang melakukan. Bisa dilihat di dalam kitab Muwatta karya Imam Malik dari riwayat Muhammad bin Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahwasanya Ibnu Umar apabila dia azan, kadang-kadang setelah mengucapkan hayya 'alal falah, dia menambahkan hayya 'ala khairil amal. Ini perkataan siapa? Ibnu Umar. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka karena itu ringkasnya kita tidak usah pakai hayya 'ala khairil amal karena tidak ada dari Nabi. Tetapi kalau ada orang yang membaca hayya 'ala khairil amal, tidak boleh langsung kita katakan berarti kafir, ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena kita juga tidak berani mengatakan bahwa Ibnu Umar adalah apa? Sesat gara-gara dia membaca hayya 'ala khairil amal. Jadi ini tampaknya wallahu a'lam. Ini maksudnya Ibnu Umar selesai adzan, beliau menambahi hasungan dari dia. Karena selesai adzan kok orang-orang belum datang, ini gimana? Maksudnya selesai adzan ini sudah ramai nih. Nah, maka beliau tambahkan hayya 'ala khairil amal. Undang cepat ke masjid. Adzan sudah selesai nih, mau segera sholat. Nah, kira-kira begitu. Okay? Jadi dia melakukannya bukan sebagai sunnah Nabi, tapi hasungan dia untuk orang-orang yang masih di rumah supaya segera ke masjid. Tapi kita nggak usah melakukan, nggak usah. Ya. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. 589. Idza qama apabila berdiri ahadukum salah satu kalian ila shalah kepada salat, fala yabsut amamah, jangan meludah ke depan. Fa innama yunajillah tabaraka wa ta'ala, karena dia bermunajat kepada Allah. Madama fi musalla, selama di dalam musalla dia. Wala ayyamini, jangan pula ludah ke arah kanan. Fa inna, karena sesungguhnya ayyaminihi, di kanannya malakan, ada malaikat. Wal yabsuk, hendaklah dia meludah ayyasari, ke kiri, maksudnya kalau tidak ada orang. Au tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya. Maksudnya kalau masjidnya dari tanah. Fayadfanuha, lalu dia menimbun ludah tadi. Hadis ini sudah pernah lewat, maka seyogyanya saya hapus pada cetakan berikutnya. Nah, kalau zaman sekarang karena masjidnya sudah ada keramiknya, itu yang bisa diterapkan hadis yang lain, yaitu meludah pada kain. Bisa pada saku atau bisa pada tangan ini. Setelah diludahkan, kemudian digosok. Karena kalau tidak digosok begini nanti akan netes mengenai orang lain. Nah, maka diludahkan di kain kemudian digosok. Kalau mazhab Syafi'i gosoknya tidak boleh 3 kali. 1, 2, 3 ini batal. Harus 2. 1, 2. Atau 1, 2. Gerakannya ngitungnya berapa? Intinya jangan 3 kali berturut-turut. Nanti membatalkan sholat. Mazhab Syafi'i. Terakhir 590. Idza apabila qama berdiri ahadukum salah satu kalian an firashihi, dari tempat tidurnya. Tsumma raja'a ilaih, kemudian kembali kepadanya.
Falyanfudhu, hendaklah dia mengibasinya, bisonifati, dengan ujung izarihi, sarungnya, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya dia la yadri, dia tidak tahu, ma khalafahu, apa yang menggantikan dia, alaihi, di atas tempat tidurnya, ba'dahu, setelah dia pergi. Wa idza taja'a, kalau dia berbaring, falyaqul, hendaklah membaca bismika, dengan namamu, Rabbi, wahai Rabbku, wada'tu, aku letakkan, jambi, lambungku, wa bika, dan dengan namamu, arfa'u, aku mengangkat lambungku. Fa in amsakta nafsi, kalau kamu tahan nyawaku, maksudnya mati, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, kalau kamu melepas nyawaku, maksudnya hidup lagi, bangun lagi, fahfadha, maka jagalah dia, bima tahfadhu bihi, dengan penjagaanmu terhadap ibadaka salihin, hamba-hambamu yang soleh. Fa idza staiqadha, apabila dia bangun, falyakul, hendaklah mengucapkan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi afani, yang telah memberi sejahtera kepada saya. Sejahtera itu selamat dari segala keburukan. Fi jasadi, pada tubuh saya. Wa radda alayya, dan mengembalikan kepada saya ruhi, rohku. Wa adzinali, dan mengizinkan untuk saya bidzikri, untuk zikir kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Inilah salah satu adab tidur diajarkan oleh Nabi. Dan ini tetap harus kita lakukan meskipun sekarang kondisinya sudah berbeda dari kondisi dulu. Kondisi dulu lampu masih jarang, rumah gelap gulita. Setelah kita bangkit dari tempat tidur, ditinggal selama 1 siang, kemudian malamnya kita mau tidur, kita nggak tahu di situ ada apa. Bisa jadi ada ular, bisa jadi ada kalajengking dan sebagainya. Nah, maka disuruh ngibasi tadi, dengan ujung sarung. Nah, sekarang lampu sudah banyak, kita sudah tahu di situ ada apa, apakah ada ularnya atau tidak, kalajengking atau tidak. Tapi sunnah ini tidak hilang. Karena itu biasakan sebelum tidur kita ngibasi apa? Tempat tidur. Pakai tebah boleh, tidak harus pakai sarung. Nabi mengatakan saring karena zaman dulu yang paling mudah dengan sarung. Nah, sekarang kita sudah punya tebah dan sebagainya, nah, ditebahi. Nggak ada tebah ya, pakai tangan. Pokoknya kita lakukan sesuatu yang diperintahkan Nabi, pasti berkah. Dan ngibasinya itu 3 kali, Pak. Nah, maka kalau pakai tangan ya 3 kali. Dihitung 3 kali. Jangan kurang dari 3 kali. Karena Nabi menyuruhnya 3 kali. Reward? Ya, lebih dari 3 kali ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau sesuai sabda Nabi 3 kali. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang tidur itu sebenarnya mati. Rodda alayya ruhi. Ketika bangkit lagi berarti rohnya dikembalikan. Nah, maka sebenarnya masing-masing kita itu sudah setiap hari mati. Ketika tidur itu mati. Nyawanya dicabut oleh Allah. Dibalikkan lagi maka hidup. Karena itu Nabi bersyukur wa adzinali bidzikri. Ketika bangun sudah bisa langsung zikir lagi kepada Allah. Nah, ini adalah kondisi orang beriman. Kondisi yang selalu zikir kepada Allah sehingga ketika tidur tidak zikir, begitu bangkit dari tidur langsung kondisi semulanya balik lagi zikir. Nah, karena itu kondisi seperti ini perlu kita perhatikan. Para ulama katakan orang itu akan terlihat kebiasaannya ketika bangun tidur. Bangun tidur langsung lari buat kopi. Nah, berarti biasanya ngopi nih. Lupa zikir. Bangun tidur langsung ambil HP tanpa zikir sama sekali. Nah, itu berarti kebiasaannya nyekel HP nih. Bangun tidur langsung duduk kemudian angkat tangan doa. Nah, ini berarti kebiasaannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebisa mungkin, ketika bangun tidur kita langsung ingat bahwasanya bangun tidur itu kondisi doa mustajab. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan, nggak usah diulang lagi. Bangun tidur kalau membaca wirid tertentu, kemudian kita doa, maka doanya mustajab. Nah, maka ini perlu diambil sebagai kesempatan yang sangat berharga sekali. Setiap bangun tidur, doa yang kita perlukan, karena doa kita mustajab pada waktu tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.